wabarakatuh. Nama saya Lulu Atul Fuad, jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan laporan tentang kuliah kerja lapangan yang bertema manajemen pemasaran bank syariah dalam meningkatkan customer loyalty nasabah. Memelihara loyalitas nasabah merupakan tuntutan yang harus dijaga, karena dengan terpeliharanya loyalitas nasabah, maka ekstensi perbankan syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS bisa tetap terjaga. Bank harus bisa menentukan manajemen pemasaran yang tepat agar usaha dapat bertahan dengan baik dan tujuan utamanya dapat tercapai. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan pemasaran syariah atau marketing syariah dengan baik. Salah satu strategi pemasaran yang baik yang banyak dipakai adalah bauran pemasaran, yaitu marketing mix. Persaingan bisnis di era globalisasi ini sepertinya terjadi sangat ketat. Hal ini disebabkan munculnya lembaga-lembaga keuangan yang sangat banyak ya. Jadi lembaga keuangan merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhnya ekonomi suatu negara. Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perbankan syariah itu sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menentukan jenis terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan syariah. Dengan berkembangnya kegiatan usaha dari pengguna jasa keuangan dalam bertransaksi atau investasi, tentunya hal ini menjadi daya tarik nasabah untuk menggunakan layanan masyarakat dan lembaga keuangan syariah seperti BPRS atau bank syariah lainnya, serta menjadi daya saing bagi BPRS untuk menjalankan produk dan jasanya. Dalam upaya untuk meningkatkan layanan dan memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah, bank syariah menawarkan berbagai produk dan program promosi dengan melaksanakan manajemen pemasaran yang sesuai dengan nasabah, sehingga diharapkan akan terciptanya loyalitas nasabah. Karena nasabah yang loyal merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Tingkat atau ukuran loyalitas ini dinilai dari keputusan nasabah terhadap produk dan pelayanan yang diberikan bank syariah. Marketing syariah adalah sebuah prinsip bisnis yang sesuai proses penciptaan, proses penawaran maupun proses perubahan nilai. Tidak ada hal-hal yang menentang dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Selain itu, marketing syariah bisnis haruslah disertai dengan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan serta keikhlasan sesuai proses yang berprinsip pada perjanjian transaksi dalam Islam. Manajemen pemasaran bank syariah dalam meningkatkan customer loyalitas atau loyalitas nasabah. Menurut Herman Kartajaya, marketing syariah merupakan sebuah prinsip bisnis strategi yang mengarahkan pada penciptaan, penawaran atau perubahan value dalam suatu inisiator kepada stakeholders-nya dalam keseluruhan prosesnya, sesuai dengan akad atau prinsip-prinsip muamalah bisnis dalam Islam. Dengan ini artian bahwa marketing syariah seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan value, tidak boleh adanya hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip muamalah yang Islami. Bank syariah memberikan pelayanan dengan prinsip syariah yang lebih adil dan menenteramkan, pelayanan yang cepat, dan aspek kedekatan emosional dengan nasabah. Aspek kedekatan emosional inilah yang terpenting bagi bank syariah. Selanjutnya, untuk meningkatkan loyalitas nasabah, pelayanan yang baik maka akan menimbulkan rasa kepuasan tersendiri sehingga akhirnya loyalitas itu tercipta. Dalam hal ini, perbankan syariah telah menerapkan pemasaran dengan prinsip syariah, yaitu marketing syariah, terbukti dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam bisnis Islam. Produk perbankan syariah sama dengan produk perbankan konvensional. Produk yang dihasilkan perbankan syariah bukan berupa
barang, melainkan berupa jasa. Produk jasa yang dihasilkan perbankan syariah haruslah mengacu pada nilai-nilai syariah atau diperbolehkan dalam Al-Quran dan hadis. Namun, agar lebih menarik dan meningkatkan loyalitas nasabahnya terhadap jasa perbankan yang dihasilkan, maka produk tersebut harus tetap melaksanakan strategi yang diferensiasi atau diversifikasi agar mereka mau memberikan atau mulai menggunakan jasa perbankan syariah. Di samping itu, Islam mengajarkan untuk memperhatikan kualitas dan keberadaan produk tersebut. Produk yang dijual harus jelas kualitasnya sehingga konsumen dapat dengan mudah memberikan penilaian. Selanjutnya yaitu penentuan harga merupakan salah satu strategi perusahaan atau lembaga untuk menghasilkan laba dan keuntungan. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi Islam, di mana di dalamnya diatur mengenai larangan riba dan apapun bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, perbankan syariah dapat menciptakan investasi yang sehat dan adil, karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun resiko yang ditimbulkan. Sehingga akan menciptakan posisi yang seimbang antara bank dan nasabah. Baik bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Harga pada bank syariah sesuai pada prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu dalam pemilihan lokasi diharapkan berada pada tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen sehingga mereka tertarik melakukan pembelian. Selain itu, pemilihan lokasi perlu memperhatikan keadaan sekitar atau fasilitas umum yang terdapat di daerah tersebut. Demikian pula saran dan prasarana harus memberikan rasa yang aman dan nyaman kepada seluruh konsumennya. Islam mengingatkan kemudahan kepada umatnya, sebagaimana tertuang dalam firman Allah, Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Dalam sebuah lembaga keuangan harus mempunyai strategi yang bagus untuk menarik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Salah satunya dengan promosi yang digunakan untuk mempunyai calon konsumen agar melakukan pembelian produknya dengan penawaran keunggulan-keunggulan yang dimiliki pada suatu produknya dan memberikan janji-janji yang tertentu tanpa ada kebohongan, apalagi dengan sumpah-sumpah palsu.